apa kabarnya nih hari ini? Ya ampun, akhirnya aku bisa ketemu sama Sobat Kreatif di rumah. Oke ya Sobat Kreatif, kenalin aku Zahra, host baru yang bakal nemenin kalian di program Yuk Kibas, Yuk Kita Bahas. Nah, Sobat Kreatif, gak kerasa nih, kita udah mulai produktif lagi. Kangen deh masa-masa liburan kemarin, bisa tidur-tiduran, bisa males-malesan. Nah, tapi Sobat Kreatif harus tetap semangat ya. Karena di episode kali ini kita bakal sharing-sharing, ngobrol-ngobrol bareng sama sosok inspiratif dari mahasiswa Polimedia. Yaitu di episode kali ini kita kedatangan sosok inspiratif mahasiswa berprestasi Polimedia 2025. Nah, nantinya tentunya kita akan sharing-sharing bareng, Sobat Kreatif bisa mengambil ilmu-ilmu yang bakal di-sharing hari ini. Oke, langsung saja. Kak Husnul Khotimah, mahasiswa berprestasi Polimedia 2025, peringkat harapan dari program studi periklanan. Halo Kak Husnul. Oke. Kak Husnul mungkin boleh sapa-sapa dulu kali ya sama Sobat Kreatif yang lagi nonton. Iya. Halo Sobat Kreatif, perkenalkan nama aku Husnul Khotimah dari Prodi Periklanan semester 5. Oke, Kak Husnul. Oh iya, Kak Husnul, di belakang kita ini udah ada nih dokumentasi prestasi yang Kak Husnul udah capai. Mungkin Kak Husnul boleh sharing-sharing nggak sih, ceritain tentang foto-foto di belakang tentang pencapaian Kak Husnul yang udah Kak Husnul capai sampai saat ini. Aduh, boleh. Oke. Dari sini dulu ya. Ini foto aku ketika sedang apresiasi mahasiswa berprestasi Polimedia tahun 2025. Di sini aku sebagai peringkat harapan 1. Oke. Next, ada apa nih? Nah, untuk yang ini tuh acara JNK atau Jambore Nasional Komunikasi. Jadi ini tuh acara dari berbagai kampus mengadakan acara ini, dan ini aku jadi sebagai pemenang juara 3. Ini tim sama teman-teman aku di lomba Reels Video. Wih, oke, boleh di next, mungkin ada apa lagi ya kira-kira? Nah, di sini ketika aku menang Reels Video Competition di Widyatama International Competition dari kampus Widyatama. Oke, next ada apa ya? Wah, apa nih Kak Husnul? Nah, ini prestasi terakhir aku menang juara 1 untuk lomba TVC dari Pasar Tohaga atau Perumda Pasar Tohaga. Wah, ternyata banyak sekali capaian yang udah Kak Husnul capai. Ini kayaknya cuma beberapa ya Kak Husnul? Ya, gitu. Oke, mungkin Sobat Kreatif penasaran nih, boleh nggak sih diceritain gimana sih awalnya Kak Husnul tertarik mengikuti Pilmapres Polimedia 2025 dan apa sih yang membuat Kak Husnul tuh tertarik banget buat mengikuti hal ini? Oke, jadi awal mula aku ikut Pilmapres itu aku dipanggil sama dosen aku dan aku disuruh buat ikut Pilmapres mewakili periklanan. Jadi aku nggak ditawarin, nggak disaranin, tapi sedikit dipaksa untuk mengikuti Pilmapres mewakili prodi periklanan. Nah, dan kenapa aku tertarik? Karena semester kemarin terakhir aku bisa ikut Pilmapres karena tahun depan aku lulus. Jadi sebelum lulus, why not gitu, aku mencoba experience baru. Wah, Kak Husnul, berarti sebenarnya dari pihak kampus aja sudah tertarik sekali nih dengan Kak Husnul. Dari tadi aku melihat nih yang dokumentasi juga pengen gitu jadi sosok yang inspiratif kayak Kak Husnul. Nah, tapi Kak Husnul, aku penasaran deh Kak Husnul, proses seleksi Pilmapres Polimedia tuh gimana sih Kak Husnul? Ada syarat-syaratnya gitu nggak sih? Aduh, kalau menurut aku tuh susah ya. Menurut aku susah karena aku nyiapinnya mepet, tapi kalau misalnya disiapin dari jauh-jauh hari gampang lah. Jadi kalau misalnya untuk persyaratan itu pertama ngumpulin berkas-berkas kemahasiswaan kayak foto KTM, KTP, nilai terakhir dan sebagainya. Dan juga nanti kamu harus disuruh bikin video presentasi membahas SDGs menggunakan bahasa Inggris. Dan juga terakhir membuat produk inovatif yang membahas terkait SDGs juga. Oke, Kak Husnul, tadi menyenggol tentang video presentasi bahasa Inggris. Mungkin Kak Husnul bisa spill dikit-dikit gak sih buat Sobat Kreatif supaya lebih memahami gitu presentasi video bahasa Inggrisnya tuh seperti apa, Kak Husnul? Nah, jadi video presentasi bahasa Inggris itu, jadi kita harus mencari nih permasalahan terkait SDGs, permasalahan apa sih? Nah, di situ kita juga memberikan solusi. Solusinya itu bisa berupa ide, bisa juga berupa pengalaman yang udah pernah kamu lakuin gitu. Betul, oh berarti banyak juga ya syarat-syaratnya
dan Kak Husnul berhasil melengkapi syarat-syarat tersebut. Iya. Aku terinspirasi banget sih, kayak Sobat Kreatif juga penasaran nih. Nah, tapi Kak Husnul, Sobat Kreatif nih banyak banget nih Kak Husnul yang dilema masalah portofolio Kak Husnul. Aku pun sebenarnya dilema juga nih Kak Husnul. Sebenarnya apa aja sih yang perlu dicantumkan dalam portofolio kita Kak Husnul? Mungkin Kak Husnul bisa ceritain berdasarkan apa saja yang Kak Husnul cantumkan di portofolio Kak Husnul. Pertama-tama kalau misalnya untuk capaian unggulan itu nggak harus cuma di sekedar lomba doang. Jadi kalau misalnya kamu nggak pernah ikut lomba, tapi kamu pernah menjadi sebagai juri, atau ada pengakuan kamu sebagai narasumber, atau kamu juga punya karya tulis yang berhasil dipublikasikan, atau kamu juga punya wirausaha yang udah didaftarkan, atau kamu juga misalnya kayak ikut organisasi yang jadi ketua dan juga jadi wakilnya kayak gitu, itu juga bisa dijadiin capaian unggulan. Masing-masingnya pun ada poin-poinnya sendiri. Jadi kalau misalnya mau yang lebih lengkapnya apa aja, bisa ditanya ke kaprodi kalian atau ke jurusan kalian, ada apa aja sih yang diperlukan biar bisa dipersiapkan dari sekarang. Oke, nanya Kak Husnul juga pasti boleh dong. Ya, tentang boleh apa sih. aja yang boleh. Kayaknya Sobat Kreatif juga penasaran nih Kak Husnul. Nah, tapi Kak Husnul mengingatkan nggak semua yang bisa dicapai oleh para mahasiswa ya. Mungkin ada mahasiswa yang hanya saat ini baru bisa menghasilkan tugas-tugas yang dikerjakan. Bisa nggak sih hasil-hasil tugas itu dimasukkan ke portofolio kita Kak Husnul? Bisa banget. Jadi sebenarnya aku juga bukan mahasiswa yang aktif di kampus. Aku juga mahasiswa kupu-kupu. Jadi aku tuh kalau misalnya kuliah pulang lagi. Nah, cuma bedanya pulangnya aku itu produktif. Aku pulang nggak cuma sekedar buat istirahat atau buat main HP, tapi aku pulang untuk cari-cari lomba lagi, terus juga ikut lomba, kerja, dan juga ngerjain tugas. Jadi aku memaksimalkan waktu aku gitu. Wah, berarti kupu-kupunya beda ya Kak Husnul. Ada yang kupu-kupu pulang-pulang nih main game. Berarti Kak Husnul nih tipe yang memanfaatkan waktu Kak Husnul sebaik-baiknya. Kayak yang info-info kayak tadi tuh Kak Husnul biasanya nyari di mana sih info-info lomba kayak gitu Kak Husnul? Info-info lomba itu banyak banget loh. Harusnya kalian males bagi Gen Z tapi nggak berhasil menemukan informasi. Betul kalau kalian sih. sering banget main sosmed. Karena informasi lomba itu udah meluas banget, di Instagram ada, Betul. bahkan di broadcast di channel WhatsApp itu juga ada, di TikTok juga ada, pokoknya banyak banget. Jadi kalian cari-cari aja. Oke Kak Husnul, tadi menyenggol tentang tulisan nih. Aku penasaran dengan naskah produk inovatif itu seperti apa Kak Husnul? Mungkin Sobat Kreatif juga penasaran nih Kak Husnul, mungkin boleh diceritain sedikit? Ya, jadi kalau naskah produk inovatif itu seperti sama kayak video presentasi, cuma bedanya dalam bentuk tulisan. Jadi mencari permasalahan terkait SDGs dan dibahas permasalahannya apa, lalu idenya apa, dan nanti solusinya seperti apa. Solusinya itu bisa berbentuk produk dan juga bisa berbentuk seperti kegiatan gitu. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang syarat-syaratnya nih Kak Husnul. Nah, tapi aku kayak penasaran nih Kak Husnul, kira-kira lika-liku apa sih yang Kak Husnul jalanin, mungkin pengalaman-pengalaman selama mengikuti Pilmapres Polimedia 2025? Kalau misalnya pengalaman-pengalaman, ya aku harus mengumpulkan lomba-lomba ya. Cuma yang menjadi lika-liku permasalahan aku itu, aku nyiapin semuanya itu H-1. Jadi itu hektik banget, chaos banget. Aku harus ngumpulin capaian unggulan aku, sertif-sertifnya, dan juga aku harus bikin naskah produk inovatif. Aku harus bikin naskah video presentasi pakai bahasa Inggris juga. Aku harus tag video, harus edit video, banyak banget. Jadi chaos banget, bahkan aku sampai harus begadang. Oke, ngomong-ngomong tentang bahasa Inggris, ternyata bahasa Inggris itu penting banget ya Sobat Kreatif. Menurut Kak Husnul nih, Red, seberapa penting bahasa Inggris untuk kita pelajari? 10, karena dengan kita bisa bahasa Inggris, kehidupan kita bakalan jauh lebih mudah mengetahui kalau bahasa Inggris itu bahasa internasional. Dengan kita bisa bahasa Inggris itu kita jadi bisa lebih mudah untuk mendapat kesempatan baru, mendapat pekerjaan, mendapat relasi, dan sebagainya. Oke, dari pengalaman-pengalaman nih yang tadi kita udah bahas tentang Kak Husnul, kira-kira ada nggak sih hal yang menginspirasi Kak Husnul untuk seproduktif sekarang gitu? Ya, kalau misalnya yang terinspirasi aku itu nggak ada orang khusus yang bikin aku terinspirasi sih. Jadi yang bikin aku terinspirasi itu ya diri aku sendiri, karena aku ya sedikit ambisius. Ya ini kan pasti ujungnya tentang masa depan ya. Jadi aku berusaha untuk produktif, cari-cari lomba, cari-cari kesempatan baru, pengalaman dan sebagainya, supaya aku merasa dengan aku produktif ke depannya jalanku sedikit lebih dipermudah gitu. Betul. Kita harus memanfaatkan banget gak sih Kak Husnul di masa-masa produktif ini? Iya. Masih semangat-semangatnya gak sih? Iya. Oke, tadi menyenggol tentang fokus orang-orang ya. Kira-kira ada gak sih apa dari lingkungan keluarga, dari teman-teman, atau dari lingkungan dosen yang membuat Kak Husnul tuh terinspirasi dan semangat gitu buat menjadi seproduktif sekarang?
Ada dong, ada temenku dan sebelumnya juga aku mau ngucapin thanks to Boleh mungkin disapa Kak Husnul temannya? Namanya siapa? Raja Agung Sulaiman. Wah, boleh disapa, halo Raja. Jadi dia yang pertama kali juga ngajak aku lomba dan sampai sekarang aku pun ikut lomba sama dia dan bahkan proses Filmapres aku tuh sangat terbantu sama dia. Jadi dia bantu aku shoot video, edit video dan sebagainya. Jadi menurutku tanpa bantuan dia mungkin aku nggak akan bisa submit sesuai deadline. Wah, jadi Kak Raja ini anak periklanan juga Husnul? Enggak, dia kebetulan dari IPB University. Wow, dari IPB. Iya. Oke, Kak Husnul. Tadi kita udah perkenalan singkat nih dengan Kak Husnul, membahas awal mula Kak Husnul mengikuti Filmapres, lika-likunya, syarat-syaratnya. Nah, sekarang nih kita ada tantangan Kak Husnul. Aduh, apa tuh? Apa ya tantangannya? Agak takut nih. Oke, jadi di sini aku udah siapin akuarium. Di sini berisi banyak pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan dari sobat kreatif nih. Wah, boleh. Penasaran pengen ditanyain Kak Husnul. Mungkin Kak Husnul boleh diambil satu-satu dulu ya Kak Husnul. Aku ambil satu ya. Oke. Gak dapet gak Kak Husnul? Oke. Dapat satu. Oke, apa tuh pertanyaan Kak Husnul? Aku bacain ya. Boleh. Apakah Kak Husnul mengikuti organisasi di dalam atau di luar kampus dan bagaimana cara mengatur manajemen waktunya? Oke, aku jawab ya. Jadi aku itu ikut organisasi Forum Komunikasi Politeknik Indonesia di Polimedia. Oh. Nah, tapi sebenarnya nggak yang terlalu sering harus di kampus sih. Nah, makanya aku lebih sering menggunakan waktu aku untuk di rumah. Nah, tapi di rumahnya itu aku ikut lomba, aku juga kerja, dan cara manajemen waktu aku, ya aku selalu mengutamakan tugas. Jadi, aku selalu mengutamakan nilai aku. Jadi, setelah menyelesaikan tugas, baru aku mencari pengalaman yang lain. Oke, masih ada banyak pertanyaan lagi nih Kak Husnul. Boleh kali ya diambil lagi? Aku taruh sini ya. Oke, boleh. Taruh sini aja. Oke, kira-kira apa ya? Sobat kreatif penasaran sama apa sih? Ini banyak banget pertanyaannya. Jadi pertanyaan kedua, Kak, aku tuh mau banget ikut lomba-lomba gitu, tapi takut. Ada saran biar kita percaya diri nggak? Nah, ada. itu dia. Apa tuh Kak Husnul? Kalau saran dari aku itu, ya harus percaya diri. Jadi stop skeptis sama kemampuan diri kalian sendiri. Coba ikut lomba-lomba, jangan takut kalah duluan. Kalau misalnya emang kalah, ya udah, namanya juga lomba kan. Sedang ketika kita mengikuti lomba itu kita sedang membandingkan skill kita dengan orang lain. Dan jadi cara termudah, nggak termudah juga sih, tapi salah satu cara kita untuk melatih skill kita itu ikut lomba. Karena meskipun kalah, tapi kalau misalnya terlatih, lama-lama skill kita juga bakalan berkembang. Betul, dicatat ya Sobat Kreatif tips-tipsnya. Nah, tapi nggak sampai di situ, masih ada lagi deh Kak Husnul pertanyaannya. Nggak apa-apa. Oke, Sobat Kreatif nih penasaran banget, soalnya menginspirasi banget Kak Husnul. Nggak apa-apa. Oke, ada apa lagi? Pertanyaan ketiga, ada nggak sih teknik belajar yang nggak bikin boring atau ngantuk? Ini sebenarnya belajar apa dulu nih? Belajar yang selama ini nih, capaian-capaian lomba-lomba deh. Oke, kalau misalnya belajar menurut aku yang paling bikin gak boring itu belajar yang gak disuruh sih. Betul sih, jadi nggak ada paksaan gitu ya Kak Husnul. Tapi kalau aku biasanya kalau belajar itu aku selalu sambil menulis biar aku bisa fokus apa yang diomongin sama orang itu gitu. Cuma kalau misalnya belajar bahasa Inggris misalnya secara khusus, kamu percaya nggak sih aku tuh bisa berkembang bahasa Inggrisnya karena aku sering nonton Reels dan juga TikTok video. Iya. Berarti baru-baru ini dong kan Reels dan TikTok tuh baru-baru ini ya boomingnya. Wow. Jadi kan konten aku kan FYP aku itu isinya ya pakai bahasa Inggris gitu. Nah jadi aku tuh nontonin dan juga vocab aku jadi berkembang dan juga nggak lupa aku praktekannya itu kayak di game atau enggak aku journaling pakai bahasa Inggris. Nah tapi selain itu juga aku tetap baca buku bahasa Inggris sama juga belajar pakai aplikasi bahasa Inggris kan banyak tuh sekarang yang gratis, jadi manfaatin lah itu. Nah oke tuh dimanfaatin ya Sobat Kreatif. Iya. Tapi kayaknya masih ada lagi nih pertanyaan nih. Aduh, boleh kali nggak sih? Boleh. Oke terakhir ya. Ya tipsnya bermanfaat banget Kak Husnul, aku jadi ikutan terinspirasi tahu. Abis ini aku mau di Reels aku mau belajar bahasa Inggris kok kayak. Boleh. Oke, pertanyaan terakhir, apakah ada tips and trick supaya mahasiswa lain juga bisa berprestasi? Ada tips and triknya. Pertama, cari-cari lomba. Kalau misalnya udah, kumpulin aja kalian minatnya di mana. Misalnya desain, terus bisa juga video dan sebagainya. Dan kedua, kalian bisa, kalau kalian gak percaya diri, kalian bisa temuin tim yang menurut kalian itu oke lah bisa bantuin skill kalian. Misalnya kayak aku itu sebenarnya lebih ke bikin nulis konten dan teman aku yang edit dan nge-shoot video. Jadi kita kerjasama gitu. Dan yang ketiga, jelas percaya diri. Kalah menang itu urusan terakhir. Yang penting pengalaman dulu dan usaha dulu gitu. Oke, Husnul, sini pertanyaannya.
Boleh aku taruh. Nah, sekarang gantian tadi Sobat Kreatif udah nanya, aku juga mau nanya dong Kak Husnul. Boleh nggak Kak Husnul? Boleh. Oke, aku penasaran nih. Tadi aku udah stalk Instagram kamu tuh juara 1 di TVC Tupai. Iya. Boleh diceritain nggak sih itu tuh perlombaan apa? Kayaknya menarik banget tadi aku stalk tuh. Boleh. Jadi TVC Tupai itu lomba yang diadain oleh Perumda Pasar Kabupaten Bogor. Jadi Kabupaten Bogor itu punya pasar tohaga yang diurus oleh perumdanya. Nah, jadi mereka itu menciptakan sebuah aplikasi inovasi, yaitu alat pembayaran digital untuk di pasar. Kita kan kalau misalnya belanja di pasar mikirnya harus bayar pakai uang ya. Iya, tapi mereka tuh nyiptain aplikasi biar kita bisa bayar non tunai gitu. Dan situ aku membuat TVC atau seperti iklan-iklan yang kalian lihat di TV lah gitu. Wah, berarti kita di situ bisa kiris gitu Kak Husnul? Bisa dong. Oke, sangat menarik sekali ya. Dari tadi kita udah bahas tentang pengalaman Kak Husnul, awalnya seperti apa, syarat-syaratnya. Tadi juga udah dikasih tuh, udah terjawab belum Sobat Kreatif? Tips-tipsnya tuh dari Kak Husnul. Tadi tuh aku langsung nyatet banget, aku pengen, habis itu pokoknya aku harus seproduktif Kak Husnul deh. Bagus. Oke, sebelum menutup episode hari ini, ada nggak sih harapan atau pesan nih untuk Sobat Kreatif yang nonton Kak dari Kak Husnul nih? Harapan dan pesan aku ya gampang aja sih. Aku harap Sobat Kreatif juga mau buat ikut-ikut lomba, nggak cuma satu, tapi ikutlah banyak lomba. Karena kenapa? Dengan kalian ikut lomba itu selain untuk menambah pengalaman kalian juga kalau menang bisa dapat duit. Nah, dan juga selain itu, kalau misalnya kalian berhasil menang, kalian itu bisa membawa nama kampus jadi lebih terkenal lagi. Karena kan nama kampus kita nih Polimedia Kreatif bakalan sering di-mention kan. Nah, jadinya gitu. Kalian harus sering-sering ikut lomba. Betul, mahasiswanya harus sekreatif Kak Husnul juga nih kayaknya. Oke, Sobat Kreatif, gak kerasa ya kita udah di penghujung episode hari ini. Seru banget deh bisa sharing-sharing bareng Kak Husnul. Aku juga excited banget loh Kak Husnul. Aku pas tadi, Kak Husnul tadi pas aku lihat-lihat di sini, Kak Husnul keren banget. Makasih banget Kak Husnul udah mau sharing-sharing sama Sobat Kreatif di rumah. Mungkin boleh nggak sih Kak Husnul kalau misalkan nanti Sobat Kreatif mau nanya-nanya nih ke Instagram Kak Husnul, boleh nggak sih? Boleh. Apa Instagram Kak Husnul? Boleh mungkin dikasih tahu buat nanti Sobat Kreatif nanya-nanya. Boleh, agak susah sih. Apa ya? Aku juga lupa. CHERRYS. Mungkin nanti boleh ditulis di sini ya Instagram Kak Husnul. Oke, Sobat Kreatif, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah mengikuti kita hari ini. Semoga apa yang sharing-sharing di acara Yukibas ini bersama Kak Husnul dapat bermanfaat dan tentunya menginspirasi buat Sobat Kreatif di rumah. Oke, stay tune Sobat Kreatif, dan jangan sampai ketinggalan di episode selanjutnya bareng sosok-sosok yang tentunya nggak kalah inspiratif lagi. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Yukibas, yuk kita bahas. Dadah Sobat Kreatif.